Banyak orang percaya kucing hitam membawa kesialan. Bahkan ada yang takut jika kucing hitam melintas di depan mereka. Tapi, benarkah semua itu hanya mitos atau ada fakta yang jarang diketahui? Pernahkah kamu merasa ragu ketika seekor kucing hitam melintas di depanmu? Ada yang langsung berhenti melangkah, ada yang memilih jalan lain, bahkan ada yang percaya hari itu akan dipenuhi kesialan. Menariknya, kepercayaan seperti ini masih bertahan hingga sekarang. Meskipun zaman sudah jauh berubah. Pertanyaannya, benarkah kucing hitam membawa sial? Ataukah semua itu hanyalah mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi? Hari ini kita akan menyelami kisah di balik kucing hitam, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memahami bagaimana sebuah mitos bisa lahir, berkembang, dan dipercaya oleh begitu banyak orang. Kucing telah hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Mereka membantu menjaga lumbung dari tikus, menjadi teman setia, bahkan di beberapa peradaban kuno diperlakukan dengan penuh penghormatan. Namun, nasib kucing hitam ternyata berbeda. Warna bulunya yang gelap membuat banyak orang menghubungkannya dengan hal-hal misterius. Pada masa lampau ketika ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang, banyak kejadian yang sulit dijelaskan. Orang mencari jawaban melalui cerita, simbol, dan kepercayaan. Kucing hitam yang aktif di malam hari memiliki mata yang tampak bercahaya dalam gelap dan bergerak dengan sangat tenang, akhirnya dianggap sebagai makhluk yang menyimpan rahasia. Sejak saat itu, lahirlah berbagai cerita yang menghubungkan kucing hitam dengan kesialan. Cerita tersebut terus diceritakan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Lama-kelamaan, cerita berubah menjadi keyakinan. Namun, tahukah kamu? Tidak semua budaya memandang kucing hitam sebagai pembawa sial. Di beberapa tempat di dunia, justru kucing hitam dianggap sebagai simbol keberuntungan. Ada yang percaya bahwa melihat kucing hitam berarti rezeki akan datang. Ada pula yang menganggap kehadirannya sebagai pertanda perlindungan bagi rumah dan keluarga. Perbedaan ini menunjukkan satu hal yang sangat menarik. Jika seekor kucing hitam benar-benar membawa sial, mengapa ada masyarakat yang justru menganggapnya membawa keberuntungan? Bukankah itu berarti semua bergantung pada cara manusia memaknainya? Lalu bagaimana menurut ilmu pengetahuan? Jawabannya sederhana, warna hitam pada bulu kucing hanyalah hasil dari faktor genetik. Sama seperti manusia memiliki warna rambut dan kulit yang berbeda, kucing juga memiliki variasi warna bulu yang ditentukan oleh gen. Tidak ada penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa warna bulu seekor kucing mampu memengaruhi nasib seseorang. Artinya, ketika seekor kucing hitam melintas di depanmu, yang sedang terjadi hanyalah seekor kucing sedang berjalan ke tempat yang ia tuju. Tidak lebih dari itu, sayangnya, mitos yang terus dipercaya seringkali berdampak buruk bagi kehidupan mereka. Banyak kucing hitam yang dihindari saat proses adopsi. Orang lebih memilih kucing berwarna putih, oranye, atau belang karena dianggap lebih lucu atau membawa keberuntungan. Akibatnya, tidak sedikit kucing hitam yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan rumah yang penuh kasih sayang, padahal mereka tidak pernah memilih warna bulunya. Mereka hanya ingin hidup, bermain, makan, dan disayangi seperti kucing lainnya. Coba perhatikan seekor kucing hitam saat bermain. Ia berlari mengejar bola kecil, melompat dengan lincah, lalu berhenti sejenak sambil menatap pemiliknya. Tingkahnya sama lucunya dengan kucing lain. Saat merasa aman, ia akan mendekat, menggesekkan tubuhnya ke kaki manusia, lalu mendengkur pelan sebagai tanda nyaman.
Apakah semua itu terlihat seperti pembawa kesialan? Atau justru seekor makhluk kecil yang hanya membutuhkan kasih sayang? Seringkali rasa takut manusia muncul bukan karena kenyataan, melainkan karena cerita yang terus diulang. Semakin sering sebuah cerita didengar, semakin mudah kita mempercayainya, meskipun belum tentu benar. Bayangkan ada seseorang yang sejak kecil selalu diberitahu bahwa kucing hitam membawa sial. Ketika suatu hari ia mengalami musibah setelah melihat kucing hitam, ia akan menghubungkan kedua peristiwa itu. Padahal, musibah bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja, tanpa ada hubungannya dengan seekor kucing yang kebetulan lewat. Inilah yang disebut sebagai kecenderungan manusia mencari hubungan antara dua kejadian yang sebenarnya tidak saling berkaitan. Di sisi lain, berapa banyak orang yang melihat kucing hitam setiap hari, tetapi hidup mereka baik-baik saja? Biasanya kisah seperti itu tidak pernah diceritakan karena dianggap biasa, padahal itulah kenyataan yang lebih sering terjadi. Ada sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kucing hitam. Jangan mudah menilai hanya dari penampilan. Dalam kehidupan manusia pun demikian. Tidak sedikit orang yang dipandang sebelah mata hanya karena penampilan, latar belakang, atau prasangka. Setelah dikenal lebih dekat, ternyata mereka adalah pribadi yang baik, jujur, dan penuh kepedulian. Kucing hitam mengingatkan kita bahwa warna luar tidak selalu mencerminkan isi hati. Mungkin selama ini yang perlu kita ubah bukanlah keberadaan kucing hitam, melainkan cara kita memandang mereka. Ketika rasa takut digantikan oleh rasa ingin tahu, kita mulai mencari fakta. Ketika prasangka digantikan oleh empati, kita mulai melihat kehidupan dengan lebih bijaksana. Seekor kucing tidak pernah mengetahui bahwa dirinya dianggap membawa sial. Ia hanya menjalani hidup sebagaimana mestinya. Ia mencari makan ketika lapar, mencari tempat hangat ketika hujan, dan mencari kasih sayang ketika bertemu manusia yang baik. Bukankah itu sama seperti makhluk hidup lainnya? Mungkin justru manusia yang sering memberi makna berlebihan pada sesuatu yang sebenarnya sederhana. Hari ini, jika kamu melihat seekor kucing hitam melintas di depanmu, cobalah berhenti sejenak. Perhatikan langkahnya yang tenang, matanya yang penuh rasa ingin tahu, dan gerakannya yang anggun. Kamu mungkin akan menyadari bahwa tidak ada aura menyeramkan di sana. Yang ada hanyalah seekor kucing, makhluk kecil yang ingin menjalani hidupnya dengan damai. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan terus mempercayai mitos tanpa mempertanyakannya, atau mulai membuka pikiran dengan melihat fakta dan kenyataan? Dunia menjadi tempat yang lebih baik ketika kita berani mengganti prasangka dengan pemahaman, rasa takut dengan pengetahuan, dan kebencian dengan kasih sayang. Mungkin pelajaran terbesar dari seekor kucing hitam bukan tentang keberuntungan atau kesialan, melainkan tentang bagaimana manusia seringkali menilai sesuatu dari apa yang terlihat di luar tanpa benar-benar mengenalnya. Semoga setelah mendengar kisah ini, kita tidak lagi terburu-buru menghakimi hanya karena warna. Baik pada hewan maupun pada sesama manusia, setiap makhluk pantas mendapatkan kesempatan untuk dikenal, dihargai, dan diperlakukan dengan baik, karena terkadang yang paling gelap di mata kita justru menyimpan pelajaran paling terang tentang arti empati dan kemanusiaan. Jika kamu menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menyukai video, membagikannya kepada teman-temanmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apakah kucing hitam benar-benar membawa sial, atau semua itu hanyalah mitos yang terus diwariskan? Aku ingin sekali membaca pendapatmu. Sampai jumpa di
di kisah menarik berikutnya.